Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pemberdayaan masyarakat di pertemuan kedua semester 5 ini. Terima kasih telah hadir lengkap semuanya ya di kelas ini. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Oke, di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas mengenai garis umum atau garis besar apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Konsep-konsep apa saja yang akan kita pelajari untuk melakukan atau untuk memahami dan juga melakukan kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat. Nah, di pertemuan sekarang kita akan mendiskusikan atau kita akan membahas mengenai konsep kemiskinan. Jadi ada beberapa hal yang diharapkan nanti akan dipahami oleh teman-teman ketika sudah mengikuti mata kuliah ini. Yang pertama adalah mengenai fenomena kemiskinan, kemudian apa pengertian kemiskinan itu sendiri, dan yang ketiga adalah beberapa perspektif di dalam melihat kemiskinan. Nah, supaya lebih jelas melihat mengenai fenomena kemiskinan, saya akan sedikit menampilkan video yang berkaitan dengan kemiskinan faktual ya, kondisi saat ini di tengah pandemi COVID yang melanda seluruh dunia juga termasuk Indonesia. Apakah berpengaruh terhadap kemiskinan yang ada di Indonesia? Tentu saja berpengaruh ya. Kita akan melihat seperti apa. Silakan disimak teman-teman, nanti juga sebagai bahan untuk diskusi ya.
gambaran ya mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia pasca pandemi. Tidak saya tanyakan secara keseluruhan, nanti teman-teman bisa mencari sendiri sebagai sebuah gambaran bahwa ternyata memang kemiskinan ini semakin meningkat dengan adanya pandemi. Cuma nanti teman-teman melihat atau menengok kondisi di sekitar teman-teman sendiri, di lingkungannya, apakah banyak yang terdampak akibat adanya pandemi, kemudian bagaimana kondisi ekonomi mereka setelah terjadi pandemi, dan kemudian nanti kita bisa mencoba untuk menganalisis gitu ya. Oke, itu tadi sedikit gambaran. Ini juga ada, ini gambar foto beneran ya, jadi foto mengenai gambaran kemiskinan seperti kurang gizi, kemudian ini sama juga kurang gizi, periksa perbandingan antara kepala dan tubuh. Bayangkan ini ternyata kepalanya itu tidak lebih besar daripada tangan gitu ya. Kemudian sabar menunggu makanan. Ini kira-kira yang sabar menunggu makanan yang mana menurut teman-teman? Oke, kemudian poverty is being sick, cannot see the doctor. Jadi orang sakit nggak bisa pergi ke dokter, ini juga salah satu bentuk kemiskinan. Kemudian ada rumah kumuh di tepi Sungai Ciliwung, rumah kumuh lagi. Kemudian buta huruf, apakah masih ada buta huruf sekarang? Kondisi sekarang mungkin kita kalau di kota tidak banyak menemui ya, tapi di desa-desa barangkali juga masih banyak. Nanti teman-teman tugasnya adalah untuk menganalisis. Kemudian kekurangan air bersih ya, termasuk menjadi salah satu bentuk kemiskinan. Ini air minum air minum dari telaga di Kabupaten Wonogiri. Ada yang berasal dari Wonogiri? Oh, Ahmad ya. Kemudian MCK di Ciliwung. Kemudian ya ini masih berkaitan dengan air. Nah yang terakhir, kalau yang ini kemiskinan atau memiskinkan. Ada yang tahu ini siapa? Ya, mantan Menteri Sosial kita ya, yang justru di masa seperti ini melakukan korupsi. Sementara masyarakat masih banyak yang kelaparan, masih banyak membutuhkan bantuan, apalagi di masa pandemi. Sebenarnya mereka kalau nggak keluar tuh memang nggak bisa makan gitu, karena nggak punya pendapatan. Gitu. Tapi dia bilang dia korupsi sebesar atau sebanyak 17 miliar, tapi kemudian dia di persidangan dia minta untuk menghentikan penderitaannya, gitu ya. Jadi dia kalau korupsi itu nggak ingat kalau dia menderitakan banyak orang, tetapi ketika dia sudah mendapatkan vonis, dia minta untuk diringankan karena penderitaannya itu menyiksa, gitu ya. Katanya seperti itu. Jadi ketika korupsi nggak ingat keluarga, tapi ketika sudah ketangkep ingat keluarga. Oke, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan pelapisan masyarakat ya. Kalau alert teman-teman mungkin kalau pernah dengar. Kemudian pijak pederana itu artinya adalah masyarakat atau orang atau masyarakat yang dianggap tidak punya sopan santun gitu ya. Kemudian ada kelompok sundal sepe. Kemudian ada lower class. Lower class ini adalah masyarakat yang punya pendapatan yang paling sedikit atau paling minim ya. Kemudian ada underclass ya. Ini berkaitan dengan pelapisan sosial masyarakat yang berada pada hierarki paling bawah. Ada juga kelompok marginal. Kelompok marginal itu adalah kelompok masyarakat yang karena dimensi-dimensi tertentu terpinggirkan baik secara ekonomi, politik maupun sosial. Oke, what is poverty? Poverty itu kemiskinan. Jadi kalau di dalam falsafah Jawa, yang disebut poverty atau kemiskinan itu kurang sandang, kemudian kurang pangan, dan yang ketiga kurang papan. Jadi tidak punya pakaian untuk melindungi diri mereka, tidak terpenuhi kebutuhan makan mereka untuk hidup layak, dan juga tidak punya tempat untuk berlindung, gitu ya. Ini gambarannya. Meskipun kalau dalam hal ini kurang sandang ini sekarang justru jadi kontroversi, bukan kontradiksi menurut saya, karena sekarang jadi tren tuh pakaiannya kayak gini tuh, malah harganya mahal-mahal gitu ya. Oke, apa itu kemiskinan? Nah kita akan melihat definisi kemiskinan dari para ahli. Barangkali teman-teman ada yang sudah membaca atau punya pendapat mengenai apa itu kemiskinan. Boleh satu orang mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, silakan Mas Heru. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya. Kayaknya udah membaca dulu nih. Kayaknya dia udah belajar. Teman-teman coba bisa belajar dari Mas Heru. Dia sudah punya persiapan. Betul sekali seperti yang disampaikan oleh Mas Heru tadi. Nah, menurut Prof. Mubiarto, kemiskinan itu adalah rendahnya taraf kehidupan suatu masyarakat
baik yang berada di pedesaan maupun berada di daerah perkotaan. Jadi taraf hidup masyarakat itu rendah baik di desa maupun di kota. Kemudian yang kedua, menurut Prof. Benjamin White, kemiskinan itu adalah tingkat kesejahteraan masyarakat di mana terdapat perbedaan kriteria dari satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kalau ini berarti menunjukkan adanya kesenjangan karena ada perbedaan kesejahteraan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, termasuk perbedaan antara perkotaan dan pedesaan ya. Ini nanti definisi menurut Jauhari Wirakarta-Kusuman yang menyatakan kemiskinan adalah pertambahan kesejahteraan penduduk di satu kota yang terus meningkat, sementara masyarakat yang berada di pedesaan itu tidak meningkat atau bahkan menurun, gitu ya. Jadi ada ketimpangan. Kemudian menurut Jaksos dan BPS, poverty itu berarti bahwa kekuatan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum mereka supaya dapat bertahan hidup. Jadi nggak bisa memenuhi, bahkan untuk makan sehari-hari aja susah, ini sekali sehari aja mungkin susah, gitu. Oke, masih definisi kemiskinan menurut Friedman. Nah, jadi yang disebut dengan kemiskinan ini adalah akumulasi kekuatan masyarakat ya, di mana masyarakat itu tidak punya akses untuk apa? Yang pertama, untuk sumber daya kapital yang produktif atau aset. Jadi mereka tidak punya akses untuk menggunakan, gitu ya, memanfaatkan sumber daya produktif dalam aset. Yang kedua, tidak punya akses untuk sumber daya finansial. Yang ketiga, tidak punya akses untuk bergabung di dalam organisasi sosial politik yang dapat mereka gunakan untuk mengartikulasikan kepentingan mereka. Yang ketiga, rendahnya jaringan sosial yang dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan. Jadi nggak ada jaringan sosial sehingga untuk memperoleh pekerjaan itu sulit. Kemudian rendahnya pengetahuan dan keterampilan dan juga tidak adanya akses untuk menggunakan informasi yang dapat mendukung kehidupan mereka. Nah, kemudian menurut World Bank, apa sih kemiskinan itu? Kemiskinan itu yang pertama adalah poverty is hunger. Jadi kelaparan. Kelaparan itu adalah bentuk dari kemiskinan. Nah, berbeda halnya kalau sekarang itu orang yang menahan makan ya karena untuk kepentingan tertentu. Tetapi karena memang dia bahkan memang untuk makan nggak ada gitu ya. Kemudian yang kedua, poverty is being sick and not being able to see the doctor. Jadi sakit dan nggak bisa ke dokter. Kemudian poverty is not being able to go to school and not knowing how to read, nggak bisa sekolah dan nggak bisa membaca. Kemudian poverty is not having a job, jadi nggak punya pekerjaan, takut akan masa depan dan hanya hidup untuk saat ini. Yang penting bisa makan saat ini. Yang selanjutnya, kemiskinan adalah kehilangan anak karena sakit, karena air yang tidak bersih. Gitu ya. Yang terakhir, kemiskinan adalah tidak punya kekuatan dan lemahnya representasi dan kebebasan. Nah, itu menurut World Bank. Oke, yang selanjutnya ini adalah poin pembahasan yang terakhir, yaitu perspektif untuk melihat kemiskinan. Ada beberapa perspektif untuk melihat kemiskinan. Yang pertama adalah absolute poverty atau kemiskinan absolut. Apa itu yang disebut dengan kemiskinan absolut? Kemiskinan absolut ini adalah sebuah kondisi di mana konsumsi atau pendapatan individu, keluarga, dan rumah tangga itu berada di bawah standar kebutuhan tetap atau objektif seperti standar berdasarkan subsistensi atau tingkat kenyamanan minimum. Jadi sebuah keluarga, individu atau unit rumah tangga yang mereka itu tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal, gitu ya. Dan itu terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Artinya menjadi kemiskinan secara terus-menerus, terjadi secara terus-menerus. Misalnya ada sebuah keluarga yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, sehingga kemudian anaknya hanya bekerja pada level-level yang tidak bisa menghasilkan ekonomi tinggi. Misalnya menjadi pemulung, gitu ya. Misalnya menjadi tukang bersih-bersih, gitu ya. Dan seperti itu terus ketika nanti mereka sudah berkeluarga, punya anak, seperti itu terus. Nah, itu disebut dengan absolute poverty. Yang kedua adalah relative poverty. Relatif ya, relatif mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya. Apa itu relatif? Ada yang tahu? Oke, betul. Relatif itu ketika kita kaitkan dengan kemiskinan itu berarti menunjukkan bahwa perbandingan kondisi individu atau rumah tangga dengan rata-rata sosial yang ada di sekitarnya, atau juga kemiskinan yang bisa disebabkan karena adanya ketimpangan kebijakan pembangunan. Ini artinya
kemiskinan itu sifatnya relatif. Antara satu wilayah dengan wilayah lain bisa berbeda. Seseorang dari desa A bisa dikatakan tergolong menjadi masyarakat miskin, tetapi ketika dia berada di desa B bisa menjadi masyarakat yang tidak miskin karena di desa B itu tingkat ekonominya lebih rendah, seperti itu. Jadi ini sangat relatif dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada di sekitarnya. Atau juga kemiskinan ini terjadi karena adanya ketimpangan kebijakan pembangunan. Misalnya ada ketimpangan pembangunan antara kota dan desa, ketimpangan pembangunan antara Indonesia Timur dengan Indonesia Barat, gitu ya, sehingga banyak sekali pengangguran misalnya di Indonesia Timur, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah subjective poverty, yaitu membandingkan konsumsi individu atau rumah tangga atau tingkat pendapatan dengan sikap sosial tentang apa yang merupakan standar hidup yang layak. Jadi ini adalah hasil pemikiran sendiri. Jadi yang kita gunakan standar adalah sikap sosial yang ada di masyarakat, gitu ya. Nah, ini bisa jadi kemiskinan muncul dari dalam pemikiran kita sendiri. Ketika kita merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan kita terhadap sesuatu, kita nggak bisa beli sesuatu, itu kita mengaku bahwa kita miskin. Jadi muncul dari dalam diri sendiri. Sehingga tidak heran ketika kita menemui banyak sekali orang-orang yang sebenarnya secara fisik masih kuat, tapi kemudian mereka memilih untuk minta-minta, gitu ya. Itu contoh sederhana, contoh mudahnya. Kemudian yang keempat adalah natural poverty, yaitu kemiskinan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi memang kemiskinan ini terjadi karena kurangnya masyarakat dalam sumber daya alam. Jadi karena memang kondisi tanahnya tandus, kondisi bencana, kemudian yang ataupun sektor-sektor lain yang berkaitan dengan sumber daya alam, ya. Ini mudah dipahami, ya. Yang kelima adalah cultural poverty, kemiskinan yang didasari pada struktural sifat kebudayaan, yaitu terkekannya kebudayaan yang menolak yang membuat perubahan sosial itu menjadi sulit di masyarakat. Misalnya kita menemui masyarakat adat yang tidak mau menerima kemajuan teknologi atau modernitas, gitu ya, misalnya masyarakat Bedouin. Meskipun ini kalau menurut saya perlu kita kaji lebih dalam, perlu kita berpikir kritis apakah mereka termasuk miskin atau sebenarnya kita yang melabeli miskin, karena ketika kita bertanya mereka apakah mereka merasa miskin atau masyarakat atau pemerintah yang melabeli mereka miskin, ya. Ini perlu kita diskusikan nanti. Kemudian yang keenam adalah yang terakhir adalah structural poverty, yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Jadi sebenarnya sumber-sumber itu banyak, tersedia di mana-mana, gitu ya. Dapat kita olah, tetapi masyarakat tidak punya kemampuan untuk mengolahnya. Jadi secara struktural memang mereka terkondisikan seperti itu. Contohnya adalah kemiskinan masyarakat yang berada di wilayah Freeport, ya. Karena di sana sebenarnya sumber kesejahteraan, tetapi masyarakat sendiri, masyarakat asli yang ada di sana sendiri hanya bekerja sebagai buruh, gitu ya. Yang mendapatkan keuntungan justru bukan masyarakat itu sendiri. Nah, itu teman-teman perkuliahan kita pada hari ini. 3 hal yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita diskusikan. Yang pertama adalah mengenai fenomena kemiskinan, gambaran kemiskinan itu seperti apa. Yang kedua adalah definisi kemiskinan. Yang ketiga, perspektif di dalam melihat kemiskinan. Oke, terima kasih atas partisipasi aktif teman-teman semua di dalam perkuliahan siang hari ini. Yang terakhir, saya akan memberikan tugas yang nanti akan kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama adalah carilah artikel jurnal internasional yang berisi tentang kondisi kemiskinan di beberapa negara berkembang, lalu kemudian bandingkan dengan konteks kemiskinan yang ada di Indonesia. Jadi nanti saya ingin melihat bagaimana hasil review teman-teman. Yang kedua, bagaimana pendapat saudara tentang fenomena mengaku miskin untuk kepentingan tertentu. Nah, kita sekarang juga sering menemui orang-orang yang mengaku miskin, ya. Padahal sebenarnya mereka nggak miskin, ya. Memiskinkan diri untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan sesuatu bagi kepentingan mereka sendiri. Oke. Yang ketiga, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau ini berkaitan dengan desa dan kota. Sebenarnya kalau menurut data BPS dan juga tadi data yang di video awal saya sampaikan, tingkat kemiskinan yang paling tinggi itu di desa. Berikan pendapat Anda, apakah selalu desa itu selalu tertinggal, kota itu selalu lebih maju? Itu yang akan kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.
Saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.